Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, kita akan coba membahas terkait verifikasi data pemetaan mutu. Jadi ini bisa digunakan sebagai panduan teman-teman verifikator untuk melakukan tugasnya memverifikasi data yang sudah diinputkan oleh teman-teman operator SATDIK sebelumnya. Langkah pertama, kita inputkan alamat untuk masuk ke aplikasi, yaitu alamat pemetaan mutu Paudikmas Kemdikbud.go.id. Jadi ini dikopikan. Nah, untuk bisa mengaksesnya, nanti loginnya kita akan gunakan username dan password yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten kota. Jadi, masing-masing kabupaten kota memiliki username dan password yang berbeda dengan kabupaten kota yang lainnya. Baik, kita kopikan, kita masuk ke aplikasi dengan alamat ini. Maka tampilan awal itu akan seperti ini. Ada menu di mana untuk bisa mengakses lebih lanjut, kita diminta untuk memasukkan username dan passwordnya. Oke, silahkan masukkan passwordnya. Kebetulan password yang akan saya gunakan untuk latihan ini sudah terekam. Jadi saya tidak usah mengetik lagi secara lengkap gitu ya. Baik, setelah kita masukkan username dan passwordnya, kita klik sign in dan akan ada tampilan seperti ini. Tampilan di layar akun verifikator itu ada tampilan dengan 4 kotak berwarna-warni seperti ini. Kotak yang pertama, kotak merah, ini menunjukkan jumlah lembaga yang teregistrasi dalam aplikasi pemetaan mutu di kabupaten tersebut. Kemudian yang warna kuning itu adalah lembaga yang sudah menginputkan data lembaganya pada aplikasi pemetaan mutu. Dari 3 lembaga, dari 3 lembaga yang teregistrasi di aplikasi pemetaan mutu, ada 3 lembaga yang sudah mengisi datanya. Dan belum ada yang terverifikasi. Oke, jadi yang hijau ini belum terverifikasi dan yang biru ini belum tuntas verifikasinya. Baik, nah di bawah juga kita dapat informasi bahwa ada 3 lembaga yang sudah menginputkan datanya. Kalau di kabupaten kota tersebut ada sasaran pemetaan mutunya ada 100, maka akan tampil di layar akun verifikator itu 100 satdik atau 100 lembaga yang nanti terbagi ke dalam beberapa halaman. Gitu ya. Kalau 200 ya akan tampil 200-200-nya terbagi juga dalam beberapa halaman. Baik, kita lanjutkan. Langkah verifikasi dilakukan dengan aplikasi pemetaan mutu ini. Silahkan klik menu verifikasi pemetaan. Jadi di sebelah kiri ini ada 4 pilihan menu untuk melakukan verifikasi. Klik menu verifikasi pemetaan. Dan tampilannya kan seperti ini. 3 lembaga sudah menginputkan data semuanya, tapi belum verifikasi. Jadi belum dilakukan verifikasi. Gitu ya. Baik, kita mulai dengan input koreksi instrumen. Klik koreksi instrumen, maka akan ada tampilan data yang diinputkan oleh operator lembaga. Nah, teman-teman verifikator silahkan untuk verifikasinya. Kalau perlu ada koreksi, silahkan dikoreksi. Misalkan untuk standar 1, standar 2, dan selanjutnya sampai standar 8. Teman-teman verifikator bisa melakukan verifikasinya secara urut, mulai dari standar 1, standar 2, standar 3, sampai 8 standarnya tuntas, atau bisa juga mulai dari standar 3, standar 4, atau dari standar 8 sekalipun. Gitu deh.
silahkan saja. Yang penting 8 standar ini nanti terverifikasi semuanya, terbuka formnya semua. Baik, saya akan contohkan secara bertahap saja. Mulai dari standar 1, kita klik, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman verifikator silakan mengkoreksinya. Karena di aplikasi pemetaan mutu, meskipun ada informasi unggah dokumen seperti ini, tapi belum diaktifkan. Gitu. Jadi hanya ada tulisan saja, tapi aktivasinya belum. Nah, oleh karena itu, mohon diabaikan saja. Di aplikasi pemetaan mutu ini tidak ada dokumen yang diuploadkan. Jadi teman-teman melakukan verifikasinya berdasarkan input data yang diberikan oleh teman-teman operator di aplikasi ini. Jika dirasakan perlu melakukan konfirmasi, silakan lakukan konfirmasi kepada lembaga yang bersangkutan. Sehubungan karena pada masa pandemi ini kita punya keterbatasan untuk melakukan kunjungan langsung, maka kegiatan konfirmasi tersebut bisa dilakukan secara daring. Bisa dengan Vicon, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui komunikasi lewat email, telepon, dan sebagainya. Silakan teman-teman verifikator memanfaatkan yang terbaik tentunya, yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi jika teman-teman verifikator merasa sudah tercukupkan dengan informasi yang disajikan oleh operator statik dalam aplikasi ini, maka teman-teman silahkan klik simpan. Lanjut ke standar berikutnya. Langkahnya sama, jika ada yang harus dikoreksi, silahkan dikoreksi. Jika ada yang tidak perlu dikoreksi, lanjut ke klik simpan. Kemudian masuk ke standar berikutnya, lakukan hal yang sama, lakukan koreksi jika diperlukan, lakukan konfirmasi data, konfirmasi dokumen jika diperlukan. Kalau sudah, maka klik simpan. Demikian sampai langkah sampai standar ke-8 itu tuntas, gitu ya. 8-8-nya itu tuntas terverifikasi. Ini saya sampaikan secara ringkas saja. Misalkan kita sudah memverifikasinya, sudah melakukan konfirmasi, sudah melakukan koreksi seperlunya, maka klik simpan. Kita akan kembali masuk ke standar berikutnya, lakukan koreksi, lakukan konfirmasi, jika diperlukan, klik simpan. Standar terakhir, maka koreksi lakukan, konfirmasi jika perlu dilakukan, silahkan, kemudian klik simpan. Baik, sudah tuntas semuanya, maka kita akan melihat hasilnya seperti apa. Nah, kita kembali karena ini tahapan pertama dari kegiatan verifikasi, masih ada tahapan selanjutnya. Kita bisa lihat di beranda indikator yang seperti apa. Nah, dari 3 lembaga yang sudah mengisi, ada satu yang barusan kita lakukan verifikasi. Tapi kegiatan verifikasinya belum tuntas. Kalau sudah tuntas, maka akan berubah mengisi di kotak yang biru ini. Gitu kan? Dan ini juga akan berubah menjadi biru. Ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan. Kita masuk lagi ke tahapan verifikasi. Baik. Nah, yang sudah melalui proses tadi, maka kita lanjutkan dengan, kalau tadi kita mengklik menu atau tombol koreksi instrumen, maka sekarang klik selesai verifikasi. Klik selesai verifikasi, kita akan tuntaskan. Di sini disodorkan ada tahapan yang harus dilalui oleh verifikator, yaitu memberikan catatan terkait kegiatan verifikasi. Misalkan catatannya, misalkan apa ya,
contoh saja A, B, C. Terserah teman-teman kalimat apa nanti yang akan teman-teman sampaikan, teman-teman yang lebih tahu kira-kira hal-hal apa, bisa jadi mungkin ada hal-hal yang penting yang perlu disampaikan, silakan sampaikan di sini. Kemudian lanjutkan dengan memberikan rekomendasi. Dari pilihan yang ada, pilihan yang terkait akreditasi mohon tidak direkomendasikan, tidak diklik. Karena pada tahun 2020 ini, BAN untuk sementara menghentikan kegiatan akreditasi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Jadi mohon yang dipilih rekomendasinya hanya usulan supervisi. Kalau sudah, jangan lupa ini harus centang biru yang menyatakan bahwa verifikator sudah melakukan verifikasi. Selanjutnya, klik simpan. Nah, kalau sudah diklik simpan, maka tombol seperti ini akan berubah menjadi selesai. Berarti kegiatan verifikasi untuk Satdik Bintang Senyum itu sudah tuntas. Kita bisa dilihat di berandanya, ada satu lembaga terverifikasi dan tuntas. Berarti sisanya ada 2 yang belum terverifikasi dan belum tuntas. Baik. Nah, kalau kita ingin mengetahui hasil dari yang sudah kita verifikasi, maka kita akan klik hasil pemetaan mutu. Kita bisa melihatnya dengan cara mengklik hasil pemetaan mutu. Tampilannya akan seperti ini. Tadi yang kita verifikasi tuntas itu yang bintang senyum. Kita akan lihat hasilnya. Nah, pada prinsipnya, ketika tadi kita sudah memberikan catatan verifikator, kemudian memberikan rekomendasi dan klik simpan, pada prinsipnya tahapan verifikasi sudah selesai. Tinggal kita berlanjut ke Satdik berikutnya atau ke lembaga berikutnya. Nah, di menu hasil pemetaan mutu akan tampil 4 menu seperti ini. Grafiknya, kita juga bisa melihat berdasarkan per standarnya, standar mana yang terpenuhi. Kita klik di sini, kita akan lihat. Baik, di sini diinformasikan bahwa Satdik Bintang Senyum itu ada beberapa standar yang terpenuhi dan ada juga yang tidak terpenuhi. Baik, nah dokumen ini, kegiatan verifikasi ini diharapkan ditindaklanjuti dengan penyampaian laporan. Laporannya disiapkan dalam bentuk Excel seperti ini. Gitu ya. Ada untuk PAUD, ada untuk PKBM. Informasi yang diperoleh dari aplikasi hasil verifikasi ini kita inputkan ke dalam form Excel ini. Baik, kita contohkan. Misalkan ini kan sudah terverifikasi nih. Kita copy NPSN-nya. Langkah membuat laporannya seperti ini. Kita copy NPSN-nya, kita masukkan ke dalam form Excel di data PAUD. Klik di sini, klik kiri 2 kali, Ctrl V, Enter. Baik. Sebentar. Kita lanjutkan. Di copy NPSN-nya, disalin, masuk ke Excel, kita simpan kursor di sini, Ctrl V, Enter. Maka nama satuan pendidikan dan kabupaten kotanya akan terisi dengan sendirinya. Baik, nanti dilanjutkan untuk kabupaten lainnya dengan untuk Satdik lainnya, untuk lembaga yang lainnya dengan langkah yang sama. Di copy, pindahkan ke baris berikutnya, Ctrl V, Enter.
akan muncul nanti nama-nama seperti ini. Nah, tinggal kita menginputkan datanya, kita peroleh dari mana. Data untuk ini kita peroleh juga dari aplikasi tadi, dari hasilnya. Kita ambil yang memenuhi standar. Kita klik kiri di sini. Kita klik kiri, maaf. Copy. Drag ke kanan, kita copy. Kita simpan di Excel. Maka kita sudah bisa tahu hasilnya nanti di sheet rekap PAUD. Di rekap PAUD itu sudah terisi berdasarkan data yang diinputkan di sheet data PAUD. Di rekap PAUD akan sudah terisi total terpenuhi berapa, belum terpenuhi berapa, predikatnya berapa, sampai nanti grafiknya juga otomatis akan muncul dengan sendirinya kalau kita menginputkan data di sheet data PAUD. Kalau untuk PKBM, maka diinputkan di sheet data PKBM. Jangan tertukar gitu ya. Jangan disimpan data PKBM, hasil PKBM, hasil verifikasi PKBM di sheet data PAUD. Kenapa? Karena formula yang digunakan untuk PKBM dan PAUD itu berbeda terkait jumlah indikatornya, gitu ya. Jumlah indikator yang ditanyakan dalam form untuk Satdik PAUD berbeda dengan jumlah indikator yang ditanyakan dalam untuk Satdik PKBM. Jadi mohon nanti tidak tertukar dan sebagainya. Nah, di file Excel ini ditampilkan ada 6 sheet, ada 3 sheet yang diwarnai merah, ada 3 sheet yang tidak diwarnai. Nah, teman-teman verifikator bekerjanya menginput datanya di sheet yang tidak diberi warna. Untuk sheet yang diberi warna, jangan inputkan data. Gitu ya. Baik. Kalau data PAUD sudah terisi semuanya, kemudian data PKBM juga terisi semuanya, maka lanjut ke sheet yang terakhir, sheet data laporan. Di data laporan ini, teman-teman diharapkan untuk bisa memberikan informasi terkait kegiatan verifikasi di kabupaten masing-masing. Yang pertama, silakan inputkan nama kabupaten tempat teman-teman bertugas, kemudian silakan isikan rentang tanggal melakukan tugas, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Cantumkan jumlah satdik yang menjadi sasaran di kabupaten tersebut. Kemudian informasikan detail kegiatan yang dilakukan selama verifikasi. Terus kemudian kalau jika ada kendala yang ditemui, silakan disampaikan. Gitu ya, silakan disampaikan dan kemudian sampaikan simpulannya, rekomendasi seperti apa. Ini sekedar contoh saja, silahkan diganti jika diperlukan. Jadi pengisiannya sesuai dengan kondisi di masing-masing kabupaten kota. Jangan lupa setiap kita melakukan Vicon, di screenshot ketika kita membuka aplikasi, melakukan verifikasi, jangan lupa juga di screenshot dan dokumentasi tersebut nanti mohon kirim ke alamat ini. File ini juga silahkan kirim ke alamat ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.